Ada buku akidah Habib Usman, tapi tidak berkaitan dengan ilmu kalam, tapi berkaitan dengan pemahaman yang keliru yang ada di dalam masyarakat. Saya ingin menegaskan bahwa pemahaman yang keliru ini muncul dikarenakan salah paham terhadap makna atau salah paham terhadap kondisi-kondisi yang menurut masyarakat awam bisa dilakukan tapi ternyata menyalahi aturan-aturan keagamaan. Said Usman menyebutnya bahwa masyarakat Islam saat itu sering terjebak pada bid'ah, sering terjebak pada khurafat, dan sering terjebak pada tahayul yang ini berkaitan dengan akidah. Nah, pandangan-pandangan Habib Usman untuk menjaga akidah dalam tiga kesalahan pelaksanaan agama ini itu bisa kita baca dalam sebuah judul buku yang sangat baik atau sangat banyak dikomentari orang yang berjudul Manhajul Istiqomah. Lalu juga ada buku yang berjudul Najatul Akhyar Minal Wuqu' Ilal Ightirar. Di dua buku ini, Said Usman khusus menjelaskan tentang kesalahan atau kesalahpahaman orang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama, sehingga di dalam dua buku ini Habib Usman menunjukkan beberapa dalil dan menunjukkan pandangan-pandangannya yang di situ tujuannya adalah ingin meluruskan akidah dan pemahaman orang di dalam agamanya. Ada buku Habib Usman yang berjudul Manhajul Istiqomah, dan buku ini menurut saya sangat baik walaupun sering dianggap sebagai buku yang kontroversial. Di dalam buku ini isinya sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah yang dikecam oleh Habib Usman. Jadi Habib Usman di dalam buku itu tidak bicara banyak hal kecuali bicara tentang beberapa kasus-kasus bid'ah, khurafat, dan takhayul yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia pada masanya, sehingga wajiblah bagi Habib Usman untuk membahas masalah itu dan kemudian memberikan tanggapan-tanggapannya. Azumardi sendiri pernah menyebut bahwa di dalam buku itu setidaknya ada 22 jenis bid'ah yang dilakukan oleh umat Islam. Beberapa hal yang bisa saya sebutkan, misalnya kalau ada orang ingin membangun sebuah rumah dan kemudian melakukan beberapa ritual-ritual tertentu, maka itu disebut bid'ah. Juga percaya kepada dukun, percaya kepada hari-hari tertentu, kemudian percaya kepada jimat, jampi, dan sebagainya, juga termasuk berbagai hal, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh umat Islam dalam budayanya di Indonesia, juga dianggap Habib Usman sebagai sesuatu yang bid'ah ini merusak iman dan kepercayaan umat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu, menurut Habib Usman, Manhajul Istiqomah itu adalah sebagai sebuah catatan penting bagi kita untuk melihat sebenarnya apa dan bagaimana dinamika umat Islam di Indonesia pada saat itu, terutama pada abad 18-19, yang memang banyak melakukan atau terpengaruhi oleh budaya sebelumnya, yaitu budaya Hindu dan budaya Buddha, yang banyak dilakukan oleh umat Islam dikarenakan pemahaman mereka terhadap iman itu memang belum baik, dan karena itu perlu benerin atau perlu diajarkan yang baik oleh Habib Usman. Zumardi Azra pernah mengatakan bahwa Said Usman ini adalah orang yang sangat keras. Tapi kerasnya Habib Usman adalah karena dia tidak pernah mentolerir sedikit pun masalah-masalah bid'ah atau salah paham orang terhadap agamanya. Oleh karena itu, sikap tegas Habib Usman ini kemudian dibuat di dalam berbagai karangannya. Dan setiap apapun pandangan-pandangan Habib Usman, pasti kita akan bisa melihat pemikiran beliau yang sangat syariah oriented atau berdasarkan pada hukum agama atau hukum tertentu yang di situ memang harus difatwakan oleh Habib Usman kepada masyarakat. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Habib Usman dalam berbagai hal itu tidak pernah bias atau tidak pernah ragu-ragu. Habib Usman akan secara tegas mengatakan ini boleh atau ini tidak boleh, sehingga pada saat itu pemikiran Habib Usman menjadi salah satu solusi dalam keberagamaan masyarakat. Ada latar belakang yang menarik mengapa Habib Usman di dalam Manhajul Istiqomah itu berbicara banyak tentang masalah bid'ah. Setidaknya Habib Usman membuat semacam satu konsep besar terhadap apa yang terjadi dalam keberagamaan masyarakat pada masanya. Said Usman menerangkan bahwa prinsip yang pertama adalah ajaran agama Islam yang benar atau ajaran akidah yang benar itu adalah akidah yang dikemukakan oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab ini meyakini bahwa setiap kejadian alam ataupun apapun yang terjadi di alam dunia ini terjadi karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip ayat yang berbunyi masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kemudian juga Habib Usman punya prinsip yang lain bahwa kepercayaan yang tidak benar atau kepercayaan yang batil itu adalah mempercayai bahwa ada manfaat dan mudarat yang diberikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala.
dalam konsep ilmu kalam, selain Allah itu disebut dengan sesuatu yang baru atau hudus. Habib Utsman mengatakan, apapun yang bersifat hudus itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di dalam tradisi mereka. Misalnya mereka mempercayai kekuatan dukun, mereka mempercayai kekuatan animisme dan dinamisme, sehingga menurut Habib Utsman ini adalah salah satu daripada bid'ah yang haram. Kemudian Habib Utsman juga memperlihatkan kepada kita ada perbedaan antara karomah, kemudian ma'unah dan istidraj. Orang-orang yang memiliki kemampuan tapi secara mistik sebenarnya mereka terjebak di dalam istidraj. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah bahwa manusia pada saat itu banyak yang terjebak dalam konsep gurur atau tertipu. Konsep gurur ini artinya mereka memahami apa yang mereka lakukan benar, padahal sebenarnya adalah salah. Jadi salah paham terhadap ajaran agama inilah yang kemudian menjadi sebab mengapa masyarakat Islam di Indonesia pada abad 19 itu banyak yang melakukan kesalahan di dalam kepercayaan mereka dan banyak terjebak di dalam bid'ah-bid'ah yang menurut Habib Utsman bukan hanya bid'ah fikih tapi bid'ah di dalam akidah juga. Ada sekelompok masyarakat yang datang kepada Habib Utsman. Mereka bertanya tentang masalah tarekat Naksabandiyah. Pertanyaan mereka menurut Habib Utsman ada dua hal. Yang pertama adalah, apakah mempelajari tarekat boleh dilakukan sebelum mempelajari masalah-masalah yang wajib di dalam ilmu syariat, seperti masalah sholat, masalah zakat, puasa, dan lain-lain. Pertanyaan kedua adalah, apakah boleh seorang guru tarekat menyebarkan tarekatnya dan mengajak orang untuk masuk ke dalam tarekatnya? Dua pertanyaan ini kemudian menjadi bahan bagi Habib Utsman untuk menulis sebuah buku yang berjudul An-Nasihatul Aniqah lil Mutalabbisina bit Tariqah. Buku ini yang menariknya pernah ditashih atau diberikan komentar pembenaran oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan buku ini kemudian menjadi salah satu hal yang sangat penting kalau kita ingin melihat pandangan Habib Utsman. Dan ada satu lagi buku yang berjudul Al-Wathiqatul Wafiyah yang ditulis oleh Habib Utsman pada tahun 1886. Buku ini juga berbicara tentang masalah syarat-syarat untuk masuk ke dalam tarekat. Jadi kalau kita menghubungkan pandangan Habib Utsman tentang tarekat dan masalah kejadian pemberontakan di Cilegon tahun 1886, kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan Habib Utsman tentang tarekat sama sekali tidak berkaitan dengan masalah pemberontakan yang terjadi di Cilegon tahun 1888. Artinya kalau ada orang yang menghubungkan bahwa Habib Utsman mengharamkan tarekat karena tarekat itu atau penganut tarekat itu melakukan jihad melawan pemerintah Hindia Belanda, maka perkiraan orang ini adalah salah dan tidak pernah melihat sejarah yang benar tentang masalah buku yang menjadi panduan bagi Habib Utsman dalam melihat masalah tarekat saat itu. Ada sekelompok masyarakat yang datang kepada Habib Utsman. Mereka bertanya tentang masalah tarekat Naksabandiyah. Pertanyaan mereka menurut Habib Utsman ada dua hal. Yang pertama adalah, apakah mempelajari tarekat boleh dilakukan sebelum mempelajari masalah-masalah yang wajib di dalam ilmu syariat, seperti masalah sholat, masalah zakat, puasa, dan lain-lain. Pertanyaan kedua adalah, apakah boleh seorang guru tarekat menyebarkan tarekatnya dan mengajak orang untuk masuk ke dalam tarekatnya? Dua pertanyaan ini kemudian menjadi bahan bagi Habib Utsman untuk menulis sebuah buku yang berjudul An-Nasihatul Aniqah lil Mutalabbisina bit Tariqah. Buku ini yang menariknya pernah ditashih atau diberikan komentar pembenaran oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan buku ini kemudian menjadi salah satu hal yang sangat penting kalau kita ingin melihat pandangan Habib Utsman. Dan ada satu lagi buku yang berjudul Al-Wathiqatul Wafiyah yang ditulis oleh Habib Utsman pada tahun 1886. Buku ini juga berbicara tentang masalah syarat-syarat untuk masuk ke dalam tarekat. Jadi kalau kita menghubungkan pandangan Habib Utsman tentang tarekat dan masalah kejadian pemberontakan di Cilegon tahun 1886, kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan Habib Utsman tentang tarekat sama sekali tidak berkaitan dengan masalah pemberontakan yang terjadi di Cilegon tahun 1888. Artinya kalau ada orang yang menghubungkan bahwa Habib Utsman mengharamkan tarekat karena tarekat itu atau penganut tarekat itu melakukan jihad melawan pemerintah Hindia Belanda, maka perkiraan orang ini adalah salah dan tidak pernah melihat sejarah yang benar tentang masalah buku yang menjadi panduan bagi Habib Utsman dalam melihat masalah tarekat saat itu.